Saya tinggal di lingkungan Ahmadiyah yang percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Apakah saya boleh sholat di masjid mereka atau makmum dengan mereka? Karena mereka tidak boleh makmum dengan orang di luar Ahmadiyah. Apakah Masjid Ahmadiyah termasuk Masjid Zirar, Ustaz? Kalau betul yang panjenengan sampaikan, maka tidak usah sholat di masjid itu, ya. Cari masjid lain. Ini kalau betul yang panjenengan sampaikan, maka jangan sholat di masjid itu, sholat di masjid lain yang bukan Ahmadiyah. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tidak ada nabi lain. Nabi Muhammad itu Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan penutup para rasul. Kalau kemudian ada orang yang ngaku sebagai nabi, sebagai rasul, dan ada orang yang percaya yang mendirikan masjid, jangan sholat di masjid itu. Cari masjid lain, masjid yang tetap meyakini bahwa Nabi dan Rasul terakhir adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada lagi? Mohon penjelasan tentang qazak. Sebab anggota kelompok kami ada yang berprofesi sebagai tukang cukur, di mana zaman sekarang banyak permintaan model cukuran yang bermacam-macam model mengikuti tren kekinian. Memang ada hadis Nabi yang melarang tentang qazak itu, ya. Di dalam hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 675, nomor hadis 113, di situ disebutkan an Umar bin Nafi', dari Umar bin Nafi', an abihi, dari ayahnya, an ibni Umar, dari ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil qazak, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tentang al-qazak. Qala, kemudian Umar bin Nafi' berkata, qultu li Nafi', aku bertanya kepada Nafi', wa mal qaza'u, bagaimanakah al-qaza' itu? Kemudian dijawab, yuhlaku ba'du ra'sis sabiyyi wa yutraku ba'd, dicukur sebagian kepala anak dan dibiarkan sebagian yang lain. Bukan kepala ini maksudnya rambut, bukan kepalanya yang dicukur, tetapi rambut, ya. Ini rambut loh, ya. Kami jelaskan, tegaskan, rambut bukan kepala. Mungkin jangan nyukur kepala anak, ya. Jadi sebagian rambut kita cukur, misalkan sini kita habiskan tipis sekali begitu, gareke jambul di depan gitu, dibiarkan, itu namanya qazak. Memang ada hadis yang melarang ini, namun para ulama memahami bahwa larangan al-qazak ini nahyun litanzih la litahrim, larangan makruh, bukan larangan haram. Namun demikian, Allah juga perintahkan pada kita, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan padamu, terima, dan apa yang Rasul larang, tinggalkan. Selain itu, Nabi kita juga bersabda, ma nahaitukum an syai'in fajtanibuh wa ma amartukum bi amrin
fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang pada kalian maka tinggalkan, dan apa yang aku perintahkan tentang satu perkara tunaikan dengan maksimal. Kemudian meski ini adalah larangan makruh, kita lihat definisi makruh. Makruh itu ma yuthabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Berpahala bagi yang meninggalkan, tidak berdosa bagi yang mengerjakan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita cukup milih tidak berdosa saja? Apakah tidak berdosa dan mendapat tambahan pahala? Kita pilih mana? Kalau pilih tidak berdosa saja, berarti al-qaza bagi yang mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain, berarti dia tidak berdosa, tetapi tidak dapat pahala. Tetapi bagi orang yang meninggalkan al-qaza, karena itu makruh, maka dia akan dapat pahala. Nah, begitu panjenengan datang mau cukur rambut, ditawari qaza, jenengan menolak, maka dapat pahala, karena meninggalkan hal yang makruh. Nah sekarang pilihan ada di kita masing-masing. Apakah hanya cukup milih tidak berdosa, atau kita milih dapat tambahan pahala kebaikan, sehingga nanti bisa menjadi pemberat amal kebaikan kita di sisi Allah. Kalau kita tinggalkan qaza, menurut definisi dari makruh adalah ma yusabu ala tarkihi, berpahala bagi yang meninggalkan, wala yu'aqabu ala fi'lih, tidak berdosa bagi yang mengerjakan. Ya, silakan dipilih. Ya, ada lagi.